Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, ya. Salam cerdas untuk kita semua. Hari ini materinya adalah logika, nalar, dan argumentasi. Argumentasi hukum bisa dibilang begitu. Ini adalah materi dasar supaya kalian buat ketika nanti melihat fakta, membaca fakta, lalu kemudian membuat nalar atas fakta itu, bukan dengan banyak pengetahuan, psikologi, sosiologi, lalu kemudian akhirnya kalian harus membuat argumentasi hukum. Putusan kalian itu putusan yang pada akhirnya itu valid, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah kenapa kita buat ada materi ini. Namun secara asas teori kalian bisa baca sendiri, itu banyak sekali terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan logika, nalar, argumentasi. Bahkan Pak Rocky kita undang di sini untuk memberikan warna imaji, ya, yang liar terkait apa itu sebetulnya logika, nalar, lalu kemudian argumentasi. Kalau istilah lamanya itu retorika. Nah, retorika itu retoris, bukan cuma kemudian bisa diucapkan, tapi juga bisa dituliskan di dalam sebuah argumentasi. Nah, ini Pak Rocky Gerung hadir di sini, ini spesial karena kali pertama beliau ngajar untuk di dalam kelas. Jadi ngajarnya santai, dan kalian juga silahkan ditutup dulu laptopnya. Oke, tutup dulu laptopnya, agak serius, untuk kecuali nanti diminta dibuka. Ya, orang itu nggak usah diperkenalkan lagi, kita beri tepuk tangannya pada. Oke, teman-teman, kita mau membuka yang ini untuk mengaktifkan akal pikiran. Sebetulnya buat memutuskan kasus dan apa perlu pakai akal pikiran, kan undang-undangnya udah jelas. Jadi hukum sebagai institusi sudah diatur keketatan penggunaan dalil, keketatan penggunaan dalil. Anda nggak bisa menyimpang dari situ. Tetapi di dalam keadaan tertentu, ketika fakta itu kabur, ketika eviden itu tersusun secara tidak sistematis, dia mesti dirapikan melalui akal pikiran. Jadi apa fungsi akal di situ? Fungsi akal adalah merapikan berantakannya sesuatu yang kita sebut fakta. Setelah dirapikan, dia jadi data. Data adalah fakta yang sudah dirapikan. Apa gue itu ya? Mengaktifkan akal pikiran artinya mencurigai keadaan yang ada di depan kita. Akal itu mengarahkan kita untuk mencurigai. Jadi akal selalu ada dalam kondisi kuriositas. Apa sebetulnya yang menghambat sebuah kasus itu? Ketidakcukupan fakta kah? Atau ketidakmampuan untuk merapikan fakta itu sehingga jadi data? Nah, sekarang ada masalah. Bukankah data itu sudah tersedia, bahkan disebut sebagai big data? Nah, fungsi logika adalah memastikan bahwa apa yang kita sebut data itu kadang-kala tidak cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan. Gimana misalnya kalau datanya tidak mencukupi? Oh ya, ada dalil bahwa setiap kasus harus menimbulkan hukum. Kalau tidak ada, tugas hakim untuk mencarikan hukumnya. Kan itu prinsip pertama di dalam menangani kasus. Ada aduan, artinya ada hukumnya. Nah, ontologi ini yang kadang-kala membatalkan kita untuk menyimpang dalam pengertian pergi pada reasoning
dan meninggalkan sebentar regulasi. Kita pergi pada reasoning, lalu kita anggap oke, kita taruh dulu dalam tanda kurung, kita simpan dalam tanda kurung yang kita sebut sebagai dalil-dalil. Oke, dapat poin itu ya. Jadi ada institusi, di dalamnya ada establishment ideas, establishment regulasi yang udah final, tetapi kasus itu selalu bertumbuh. Dan apalagi di Indonesia ada hukum adat, ada peristiwa-peristiwa sosiologis, peristiwa antropologi yang kadang-kala interpretasinya itu harus dipakai secara bijak, bukan sekedar berdasar pada black letter of law, pada hukum yang tertulis. Itu yang kita sebut sebagai kepentingan multikultural, kepentingan memanfaatkan kondisi multikultural supaya kesepadanan antara perintah hukum dan diskresi si hakim itu bisa memenuhi rasa keadilan, kesepadanan antara konstruksi hukum dan diskresi si hakim memungkinkan dicapainya kondisi maksimum dari keadilan, kondisi maksimum, bukan kondisi final, tapi kondisi maksimum. Oke, dapat poin pertama ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada nggak pelajaran di fakultas hukum yang namanya legal reasoning atau yang mirip-mirip dengan itu untuk mengatasi hal tadi? Kan tadi saya terangkan bahwa sebetulnya yang tidak diperlukan lagi legal reasoning kalau jumlah undang-undang, jumlah aturan sama dan sebangun dengan jumlah fakta. Artinya semua potensi pengucapan delik itu sudah diantisipasi oleh undang-undang. Tapi kita tahu bahwa peristiwa selalu lebih kompleks dari regulasi. Kan itu masalahnya kan? Oke. Kenapa begitu? Yang mengangkut dari kenapa begitu? Mengangkut dari pada. Karena kalau menurut saya, kenapa permasalahan itu selalu lebih kompleks daripada regulasi? Karena tidak selamanya regulasi itu dibuat untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu, sehingga dalam praktiknya regulasi hanya bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang lebih besar. Oke, poin saya itu tadi menganggap, tapi kita lihat ya cara berpikirnya. Tadi kompleksitas tertinggal meninggalkan regulasi. Jadi kompleksitas tumbuh regulasi final. Oke. Terus keterangan kamu tadi. You can explain in English or in anything. But the idea is, poin yang mau kita bahas di sini, argumen Anda kaitan mulai dengan kasus ini. Oke. Kasusnya, kasus berinya adalah keadaan di mana ada jarak antara fakta yang tumbuh, ongoing, in the making, dan regulasi yang sudah final, established. Maka problem kamu tadi, kamu jawabnya karena, perhatikan ya teman-teman, kita sekaligus praktik itu. Karena tidak dimaksudkan untuk mengantisipasi secara lengkap. Ya itu masalahnya. Jadi diterangkan sesuatu yang memang itu masalahnya itu. Itu namanya circulus indefiniendo. Anda menerangkan sesuatu yang memang masalahnya di situ kan. Atau kalau siapa yang bisanya? Bisa ikuti nggak soal ini? Jadi dia menerangkan sesuatu. Ya orang tahu juga itu soalnya. Coba yang lain kasih saya poin. Jadi dia berupaya menerangkan, seolah-olah menerangkan, tapi sebetulnya hanya mengulangi kalimat saya dalam bentuk yang lain. Right? Got the point? Okay, next. Izin menjawab Pak, kenapa permasalahan itu yang ongoing lebih kompleks? Karena menurut pemahaman saya, ya permasalahan itu sifatnya dinamis. Kejadian-kejadian hukum itu sifatnya dinamis, sementara untuk tataran peraturan perundang-undangan sifatnya statis. Untuk membuat suatu undang-undang aja itu prosesnya cukup lama, harus dibahas dulu DPR dan lain sebagainya. Same old stupidity. Sama aja. Kan sama aja kan.
fakta itu dinamis, peraturan itu statis. Apa bedanya dengan saya katakan bahwa regulasi itu final, fakta itu bertumbuh artinya dinamis. Jadi jangan ulangi definisi itu tanpa kita mau masuk pada problemnya. Jadi dua kesalahan sudah terjadi. Mulai. Ya. Santai aja. Ya, jangan tegang. Jadi kenapa peristiwa atau fakta ini selalu lebih kompleks daripada aturan? Karena peristiwa ini kan dilakukan oleh manusia, Pak. Artinya dia memiliki kemampuan bernalar yang selalu berkembang. Dibandingkan aturan itu tidak ada kemampuan nalar, Pak. Oke, stop sampai di situ. Jadi fakta itu dilakukan oleh manusia, Yang aturan itu tidak dilakukan oleh manusia. Bukan, tapi aturan ini Gini kan you bilang tadi, karena fakta itu adalah akibat dari aktivitas manusia, oke? Jadi karena aktivitas manusia. Nah kalau undang-undang aktivitas siapa? ditujukan untuk manusia ini. Boleh? Yes. Stupid kan? Itu namanya dalam logika ignotum per ignotius. Menerangkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang lebih tidak diketahui lagi itu. Itu namanya jebakan-jebakan dalam falasis. Oke, tapi ini kelas kita belajar. Dan siapa yang merasa terganggu dengan keterangan saya atau keterangan teman tadi, angkat aja supaya ada diskusi di sini. Oke, yang lain, coba kasih saya satu keterangan lagi dengan problem yang sama tadi ya. Complexities di dalam events, stability di dalam regulasi. Oke, silakan Pak. Dari Tony Hendrito Syarifar, SH. Oke. Dalam negeri Sumedang. Ya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Karena menurut saya setiap peristiwa itu mempunyai variabel-variabel yang berbeda, Pak. Misalnya ada pencurian dengan suatu pencurian yang lain, itu mempunyai variabel-variabel berbeda, sehingga hukum atau aturan-aturan itu tidak bisa untuk mencakup variabel-variabel itu. Terima kasih. Ya, kalau variabel cuma satu kompleks nggak? Kalau tidak ada perbedaan variabel, artinya kan disebut variabel yang berbeda. Variabel artinya memang berbeda-beda, variety kan dasarnya itu kan. Jadi yang mau terangin sesuatu yang variabelnya berbeda-beda memang. Kalau satu namanya konstanta, lebih dari satu namanya bukannya variabel. Jadi sama juga. Saudara Syarifat hanya mengulangi definisi. Ada variabel yang berbeda-beda, jelas variabel itu secara definisi adalah hal yang berbeda. Jadi boleh nggak ada satu variabel? Nggak ada satu variabel. Variabel selalu variety. Ada banyak faktor. Oke, yang lain. Santai ya. Oke. Coba lagi. Yes. Naila Nur Indrasara. Oh, saya pikir. Izin berpendapat, kalau menurut saya kenapa hukum itu selalu tertinggal, karena hukum itu dibuat dengan cara pengandaian, dan hukum itu dibuat terlebih dahulu sebelum fakta itu terjadi. Ya, sedikit lebih menarik argumennya. Potensi ini. Jadi kemampuan hukum untuk mendeteksi keadaan yang akan datang diperlihatkan melalui ius constituendum, potentially the future law. Oke, tapi itu jalan keluar yang ada di buku. Oke, yang lain hidupkan argumentasi. Saya ngerti. Ubi societas ibi ius. Oh ya, itu dalilnya begitu tuh. Tetapi tetap ada problem. Sekarang kita naikin satu derajat percakapan kita. Bagaimana kalau faktanya betul-betul sangat kompleks, sehingga bahkan regulasi-regulasi yang ditulis berdasarkan perspektif ius constituendum tidak cukup, apalagi yang ius constitutum. Di depan mata ada, bisa sih, tapi oke,
Kita bikin pansus, bikin undang-undang, iya, tapi the case is on state. Gimana? Ya, jauh-jauh aja. Ya ada hak hakim untuk menemukan undang-undang, iya kita tahu itu. Tapi apa yang mesti kita ucapkan di dalam keadaan hakim yang punya kemampuan untuk membuat undang-undang di dalam keadaan tertentu juga akhirnya jadi pasif. Gimana halalnya? Tidak tersedia oleh undang-undang, crime-nya belum bisa diputuskan karena belum ada undang-undang, sehingga sesuatu itu tidak bisa disebut crime. Apa yang bisa dilakukan? Ya diskresi ada, oke. Jadi sudah pentingnya logika. Dalam keadaan faktanya tidak cukup, many times we must reason without knowing whether our facts are true. Okay? But we do want our reasoning to be correct. Mungkin aja kita dihukum oleh Tuhan, tapi itu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Tapi otak saya mesti saya pakai dalam keadaan fakta sedikit sekalipun itu. Dapat nggak poin itu? Apalagi Anda bantu bisa dengan doa itu. Maka dianggap, oh logikanya kuat, nggak ada urusan dengan Tuhan tuh. Logika, doa itu. Jangan pilih. Saya udah berlogika, backup dengan doa. Ya bagus, tapi itu nggak ada urusan dengan metode. Sama seperti saudara di bandara, di asuransi sampai di atas pesawat sudah berdoa supaya apa? Supaya selamat. Doa saudara itu mensubsidi perusahaan asuransi, ya kan? Itu bukan kita orang lemah. Iya, kalau secara logika Anda punya asuransi, ngapain berdoa? Itu artinya Anda memperbanyak keuntungan perusahaan asuransi. Dapat poin itu. Ada mau protes, harus berdoa. Udah berdoa ngapain di asuransi? Kan Tuhan nggak bisa Anda tipu. Anda udah berdoa, tapi Anda masih beli asuransi, artinya Tuhan anggap lu nggak yakin gua akan selamatin lu. Dapat ngapain itu? Terganggu kan? Secara moral bisa terganggu. Tapi logika harus begitu. Kalau Anda beli asuransi, ngapain Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, ngapain Anda beli asuransi? Sekeras itu logik. Dapat? Ini Saudara Lubis Fitra. Lubis artinya lucu luar biasa. Lulus luar biasa. Oke. Sekarang kita, ini ada bahan-bahan nanti kalian baca, ada bahan bacaan yang sudah dibaca, tapi kita mau latihan supaya apa yang kita baca itu bukan sekedar kita hafal, tapi